Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Ibu harap kalian sehat ya, dan juga tentunya tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada pembahasan kali ini kita sudah memasuki tema 4B, yaitu selalu berhemat energi. Di sini kita akan belajar mengenai subtema 1, sumber energi. Nah, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Contoh, kalian bisa beraktivitas setiap hari apabila kalian memiliki energi. Nah, energi kalian itu berasal dari bahan makanan yang kalian makan. Nah, ini ada macam-macam energi. Yang pertama ada energi panas, energi bunyi, energi kimia, energi cahaya, energi gerak, dan energi listrik. Selanjutnya kita belajar mengenai sumber energi. Yang pertama ada matahari. Matahari ini sebagai sumber energi panas dan juga sumber energi cahaya. Selanjutnya ada air sebagai sumber energi gerak. Ada gas LPG, bahan bakar minyak, batu bara, dan batu baterai sebagai sumber energi kimia. Ada juga kincir angin sebagai sumber energi gerak dan bahan makanan sebagai sumber energi kimia. Nah, selanjutnya matahari ini sebagai sumber panas dan juga sumber cahaya bermanfaat untuk mengeringkan pakaian. Untuk PLTS, apa itu PLTS? PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di mana panas matahari ini akan diubah menjadi listrik, sehingga PLTS ini bisa mengalirkan listrik ke rumah-rumah. Nah, selanjutnya matahari sebagai sumber energi cahaya, dia bermanfaat untuk menerangi bumi pada siang hari. Nah, di sini ada angin. Nah, angin bermanfaat untuk menggerakkan kincir angin. Kemudian untuk membantu nelayan melaut. Nelayan akan melaut pada malam hari dan pulang melaut pada siang hari. Nah, selanjutnya angin ini tentunya bermanfaat untuk menyejukkan suhu tubuh. Nah, ada energi listrik. Energi listrik, nah ini bermanfaat untuk alat elektronik. Kalian bisa lihat di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, contoh berfungsi untuk mesin cuci, untuk setrika, dan laptop atau notebook. Mungkin kalian bisa menyebutkan alat elektronik lainnya yang menggunakan energi listrik. Nah, coba kalian sebutkan ya energi listrik apa saja selain yang Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya ada energi kimia dan manfaatnya. Nah, di sini ada gas LPG. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan gas LPG ini. Kalian bisa menemukannya di rumah kalian. Nah, manfaatnya untuk membantu kebutuhan rumah tangga seperti memasak atau memasak air. Nah, selanjutnya ada bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini kayak gimana sih, Bu? Nah, bahan bakar minyak ini contohnya seperti bensin, solar, pertamax, pertalit. Nah, itu salah satu jenis bahan bakar minyak. Nah, di sini bahan bakar minyak ini bermanfaat untuk kebutuhan transportasi dan industri seperti mobil, motor, dan mesin pabrik. Nah, selain itu, kita pun berkewajiban untuk menghemat sumber daya alam atau sumber energi. Nah, di sini Ibu ambil 2 contoh ya. Untuk bahan bakar minyak, kita bisa menghematnya dengan 1. Membiasakan menggunakan kendaraan umum. 2. Berjalan kaki jika jarak dekat atau bersepeda. Selain kita menghemat sumber daya alam atau sumber energi, kita juga bisa
berolahraga dengan bersepeda atau berjalan kaki. Selanjutnya di sini bagaimana cara menghemat listrik? Nah, tentunya yang pertama kita mematikan lampu di siang hari. Mengapa harus dimatikan? Karena pada siang hari ini bumi terang. Selanjutnya yang kedua, mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Di sini juga kita belajar mengenai teks petunjuk penggunaan. Apa itu teks petunjuk penggunaan? Teks petunjuk penggunaan adalah teks yang berguna untuk memberikan panduan dan arahan saat menggunakan suatu alat. Nah, tentunya kalimat yang digunakan pada teks penggunaan ini haruslah jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, berikut contoh teks penggunaan. Nah, di sini ada teks penggunaan petunjuk penggunaan kipas angin listrik. Pertama, masukkan steker pada stop kontak. 2. Tekan tombol on. 3. Tekan tombol 1, 2, 3, dan 4 sesuai kecepatan angin yang diinginkan. 4. Tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Dan 5. Mencabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Nah, dalam menulis teks petunjuk ini harus secara berurutan ya, untuk memudahkan penggunanya. Selanjutnya, kita belajar juga mengenai teks bergambar. Apa itu teks bergambar? Teks bergambar adalah teks yang disertai gambar. Nah, ciri-cirinya adalah 1. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. 2. Kalimatnya itu harus singkat, padat, jelas, dan berisi. 3. Teks dan gambar yang digunakan itu harus sesuai tema dan saling mendukung. 4. Dibuat dengan perpaduan warna supaya biar terlihat lebih menarik. Nah, berikut contoh dari teks bergambar. Kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada teks bergambar tentang ajakan menghemat bahan bakar minyak dan juga menghemat air keran. Selanjutnya, kita belajar mengenai sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sumber daya yang terdapat di alam. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis keberadaannya. Contohnya air. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berkembang biak. Selanjutnya yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada sumber daya alam ini, sumber daya alam yang tidak bisa diusahakan kembali keberadaannya. Contohnya bahan bakar minyak. Selanjutnya, sumber daya alam kekal, contohnya air. Air bermanfaat bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air ini bermanfaat untuk mencegah dehidrasi, memasak, mencuci, makan, dan minum, serta pengairan lahan pertanian dan juga PLTA. Apa itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA ini juga merupakan energi alternatif yang mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Dari gerakan air ini akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Selanjutnya, air pun berguna bagi hewan. Nah, gunanya yang pertama, menjaga suhu tubuh, menjaga tekanan darah, melancarkan pencernaan, dan sebagai alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Selanjutnya, air pun berguna bagi tumbuhan. Nah, gunanya yang pertama, melarutkan zat hara tanah, membantu fotosintesis, mengatur tekanan sel atau stomata, dan menjaga suhu tubuh.
Selanjutnya, di sini pun kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang. Nah, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Nah, kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil produksi. Nah, orang yang menggunakan hasil produksi itu disebut dengan konsumen. Awas ya, jangan terbalik antara kegiatan ekonomi dengan orang yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan dan perkotaan. Jika di pedesaan, kegiatan ekonomi ini tergantung pada sumber daya alamnya. Di pedesaan ini mereka ada yang bekerja sebagai pengrajin, petani, dan juga nelayan. Semua itu mereka memanfaatkan sumber daya alam, ya. Berbeda dengan perkotaan. Di perkotaan mereka bekerja bersifat heterogen. Contohnya, ada yang bekerja di bidang industri, ada yang bekerja juga di bidang perkantoran atau sebagai pengusaha. Tidak lupa nih, kita juga akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Jangan berat sebelah ya. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapat atau diterima oleh seseorang. Contoh, mendapatkan listrik dan mendapatkan air bersih. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang. Contohnya, membayar tagihan listrik dan tidak membuang sampah ke sungai. Seimbang bukan antara hak dan kewajiban? Ketika kalian bisa menggunakan listrik, mendapatkan air bersih, berarti kewajiban kalian pun harus membayar tagihan listrik dan tidak membuang sampah ke sungai supaya air tetap bersih. Terakhir, kita belajar menyanyi ya. Di sini kita belajar 2 lagu, yaitu Kupu-kupu yang lucu dan juga Serumpun Padi. Kalian boleh menghafalnya di rumah ya. Kalaupun kebanyakan, pilih salah satu aja ya. Kalian bisa buka di link di bawah ini. Sekian dulu materi dari Ibu. Selamat belajar ya dan selamat bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.